Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya yang membahas tentang kisi-kisi uji komprehensif PPG tahun 2021. Kalau di video kemarin kita sudah membahas dari CP1 sampai CP3. Nah, pada video kali ini akan kita lanjutkan dari CP4 sampai CP7. Bagi sahabat guru yang belum menyaksikan video saya sebelumnya tentang apa yang harus disiapkan ketika mengikuti atau menghadapi uji komprehensif dan juga video saya tentang kisi-kisi uji komprehensif PPG tahun 2021 yang membahas dari CP1 sampai CP3, boleh diklik linknya di deskripsi, saya sematkan di sana. Baik sahabat guru, kita langsung saja ke CP4 atau capaian pembelajaran 4, di mana di CP4 ini indikator uji komprehensifnya ada 2. Yang pertama yaitu mampu menjelaskan teori belajar dan pembelajaran yang melandasi rancangan perangkat pembelajaran. Kemudian mampu menjelaskan RPP berdasarkan keterpaduan pengetahuan materi ajar, pedagogik, dan teknologi. Di mana rambu-rambu untuk penguji nanti adalah menggali landasan penyusunan langkah-langkah pembelajaran di RPP. Bobotnya yaitu 20%. Nah, sahabat guru, untuk CP4 ini berarti sahabat guru dituntut untuk memahami dan mengerti teori belajar yang akan sahabat guru gunakan dalam menyusun perangkat sahabat guru sekalian. Selain itu juga RPP yang sahabat guru buat harus dapat menjelaskan keterpaduan pengetahuan materi ajar, pedagogik, dan teknologi. Nah, sebelum kita lebih jauh, saya akan mengingatkan kembali terkait tentang teori belajar. Ada beberapa teori belajar, di antaranya yang pertama yaitu behavioristik, kognitif, konstruktivisme, dan humanistik. Kita akan lihat satu persatu dan bagaimana cara contoh aplikasinya dalam pembelajaran. Nah, untuk contoh teori belajar behavioristik atau juga yang dikenal dengan teori behaviorisme, inti dari teori ini adalah stimulus dan respon. Dan di sini ada beberapa contoh aplikasi. Yang pertama itu menentukan tujuan-tujuan instruksional, kemudian juga guru menganalisis lingkungan kelas yang ada saat ini, termasuk mengidentifikasi entry behavior siswa atau pengetahuan awal siswa, sehingga stimulus yang diberikan kepada siswa itu sesuai dengan keadaan siswa pada awalnya. Kemudian juga menentukan materi pelajaran, pokok bahasan atau topik. Biasanya juga pada teori belajar ini, guru memecah materi pelajaran menjadi bagian kecil, yaitu menjadi sub pokok bahasan ataupun subtopik. Kemudian guru menyajikan materi pelajaran, dan juga guru memberikan stimulus berupa pertanyaan, tes, latihan, dan tugas-tugas yang nantinya akan direspon oleh siswa. Di mana di teori belajar behavioristik ini adalah perubahan tingkah laku yang diharapkan atau yang ditekankan setelah kegiatan pembelajaran. Dari siswa yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, ini adalah beberapa contoh aplikasi, nanti sahabat guru tinggal cocokkan saja dengan perangkat yang telah dibuat atau sebelum membuat perangkat pembelajaran, memilih atau menggunakan teori mana yang akan digunakan dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Selanjutnya ada penerapan teori belajar kognitif. Kalau tadi ada behavioristik, di sini ada kognitif. Ini ada beberapa contohnya. Yang pertama, belajar tidak harus berpusat pada guru, tetapi peserta didik harus lebih aktif. Nah, pada pelajaran kognitif ini, siswa atau peserta didik dituntut untuk lebih aktif, sehingga pembelajaran itu tidak harus berpusat pada guru. Kemudian, bahan pembelajaran dan metode pembelajaran harus menjadi perhatian utama. Nah, di sini juga dituntut seorang guru harus
mengerti karakteristik peserta didik yang dihadapi atau yang diajar oleh seorang guru, sehingga dalam memilih bahan pembelajaran dan metode sesuai untuk mengembangkan pengetahuan ataupun kemampuan yang dimiliki oleh peserta didiknya. Kemudian yang ketiga, dalam proses pembelajaran, guru harus memperhatikan tahapan perkembangan kognitif peserta didik. Dan yang keempat, belajar harus berpusat pada peserta didik karena peserta didik melihat sesuatu berdasarkan dirinya sendiri. Jadi pada teori belajar kognitif ini adalah kemampuan kognitif siswa yang lebih ditekankan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip teori belajar konstruktivistik. Kalau yang tadi behavioristik itu lebih kepada stimulus dan respon, kalau kognitif lebih kepada pengetahuan intelektual siswa kognitif. Kemudian yang ketiga ada konstruktivistik, yaitu di mana prinsip-prinsipnya adalah pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kita lihat bahwa kata dasar dari konstruktivistik ini adalah konstruk adalah membangun. Jadi siswa dituntut untuk dapat membangun pengetahuannya sendiri. Kemudian di sini juga siswa atau murid aktif mengkonstruksi pengetahuan secara terus-menerus. Guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Jadi di sini guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Kemudian menghadapi masalah yang relevan dengan siswa, pentingnya sebuah pertanyaan, kemudian mencari dan menilai pendapat siswa, karena pada teori belajar ini siswa diberikan kepercayaan untuk membangun pengetahuannya sendiri, sehingga ketika siswa berpendapat, guru bisa dapat menilai dari pendapat siswa tersebut. Menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Kemudian yang terakhir ada aplikasi teori humanistik dalam pembelajaran. Aplikasi teori humanistik lebih menunjukkan pada ruh atau spirit human being yang mewarnai proses pembelajaran dalam metode-metode yang diterapkan. Nah, ini lebih kepada sifat sosial, kemudian kemanusiaan. Kata dasarnya itu adalah humanistik itu adalah manusia. Nah, pada teori belajar ini, guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Kemudian siswa berperan sebagai pelaku utama atau student center yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Diharapkan siswa memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif, dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Di mana proses belajarnya yaitu bisa menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Nah, sahabat guru itu terkait dengan CP4 yang pertama, teori belajar dan pembelajaran yang melandasi rancangan perangkat pembelajaran. Jadi sahabat guru nanti tinggal ketika membuat RPP ataupun perangkat pembelajaran bisa memilih atau menggunakan teori belajar yang mana yang tepat digunakan dalam mengembangkan perangkat pembelajaran. Sedangkan yang kedua di sini adalah mampu menjelaskan RPP berdasarkan keterpaduan pengetahuan materi ajar, pedagogik, dan teknologi. Nah, kalau di sini lebih ditekankan pada TPEK. Sahabat guru, saya akan memberikan sedikit contoh tentang RPP yang mengandung unsur TPEK, yaitu Technological Pedagogical Content Knowledge terkait teknologi, konten, dan pedagogik secara terpadu. Nah, ini adalah contoh RPP yang saya buat, dan ini berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya. Jadi ini tidak baku harus seperti ini. Jika sahabat guru memiliki referensi yang lain atau pemahaman yang lain, boleh saja dikembangkan sesuai dengan pemahaman sahabat guru sekalian. Dan saya tidak mengatakan bahwa contoh yang saya berikan ini adalah benar 100%, namun ini bisa dijadikan referensi. Nah, ketika kita berbicara tentang TPEK, maka unsur yang pertama adalah technological. Pada RPP di kegiatan pembelajaran ini, saya sudah mencoba menggunakan unsur teknologi, di mana di sini sudah jelas bisa dilihat saya menggunakan Zoom Meeting untuk melakukan
kegiatan pembelajaran, di mana itu juga menuntut siswa untuk paham atau untuk mampu mengakses menggunakan teknologi. Selain saya menggunakan Zoom Meeting, saya juga menggunakan teknologi yang lain, yaitu PowerPoint yang saya gunakan ketika saya menyampaikan materi yang akan saya ajarkan kepada siswa. Selain Zoom Meeting dan PowerPoint, saya juga di sini menggunakan aplikasi WhatsApp Group yang merupakan teknologi yang bisa digunakan untuk siswa dapat bekerja sama diskusi dalam mengerjakan LKPD. Jadi itu beberapa teknologi yang saya gunakan. Kemudian terkait pedagogikal atau pedagogik itu bagaimana kita menggunakan unsur-unsur pedagogik dalam membuat RPP kita. Misalnya saja terkait dengan teori pembelajaran yang kita gunakan, kemudian metode pembelajaran yang kita gunakan. Kalau di sini saya memilih pendekatan STEAM, Model Discover Learning dengan metode tanya jawab dan diskusi. Nah, dalam pedagogical knowledge, pengetahuan pedagogikal itu juga bisa terkait dengan pemahaman kita terhadap siswa atau peserta didik yang akan kita ajarkan. Di mana di sini pada kegiatan pendahuluan, saya contohkan di sini menyiapkan siswa baik fisik maupun psikis untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan menyapa siswa melalui platform Zoom Meeting. Jadi di sini saya menyiapkan dulu siswanya baik secara fisik maupun psikis agar siswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan bermakna. RPP ini juga terkait masih dengan pedagogical, saya masih menggunakan 4C, yaitu di sini ada critical thinking, ketika mengidentifikasi masalah, siswa dituntut untuk dapat berpikir kritis. Kemudian juga collaboration, kerjasama antara siswa. Di sini saya boldkan di sini bekerja sama. Kemudian communication atau komunikasi, siswa berani dan penuh rasa percaya diri mempresentasikan, mengkomunikasikan apa yang sudah dipelajarinya dengan temannya, dan juga ada creativity atau kreativitas. Nah, jadi 4C ini atau yang dikenal dengan 4C, critical, collaboration, communication, dan creativity ini pun include atau termasuk dalam kegiatan pembelajaran yang ada di RPP. Jadi untuk tipeknya saya rasa ini sudah ada dan sudah terpenuhi dalam contoh RPP yang saya berikan ini. Nah, itu tadi terkait contoh dari CP4. Teori belajar dan TIPEK. Jadi sahabat guru nanti silakan dipahami lagi, dipelajari lagi RPP-nya sehingga nanti penguji ketika memberikan pertanyaan dapat dijawab dengan baik, terutama dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran yang ada di RPP, unsur TIPEK-nya diperhatikan, kemudian teori belajarnya juga diperhatikan. CP5 itu ada mampu menerapkan cuplikan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan komunikatif dari salah satu RPP dengan memanfaatkan teknologi. Dan di sini penguji meminta mahasiswa atau sahabat guru mempraktikkan cuplikan pembelajaran yang menurut mahasiswa paling menarik, kreatif, dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital selama 10 menit. Jadi sahabat guru, kalau pengalaman saya tahun kemarin, itu ketika kita sudah ada di Zoom meeting bersama 2 dosen penguji kita diminta untuk mengajar selama kurang lebih 10 menit, di mana dalam waktu 10 menit itu kegiatan pembelajaran mulai dari pendahuluan, inti dan penutup, semuanya harus tersampaikan di sana dan siswanya pun tidak ada, jadi siswanya imajiner, kita mengajar seolah-olah kita punya siswa. Nah, di sanalah adalah tantangan kita bagaimana kita bisa kreatif, inovatif, dan komunikatif tapi kita tidak memiliki siswa. Jadi saya sarankan sahabat guru untuk, belajar mungkin sebelum, mengikuti uji komprehensif ini agar terbiasa mengajar tanpa siswa.
suara, kemudian juga ekspresi, artikulasi juga menjadi penilaian. Dan usahakan sahabat guru jangan nervous, kalau nervous ketika mengajar semua catatan ataupun yang sudah kita ingat itu akan blank. Jadi santai saja, tetap fokus dan penuh konsentrasi, jangan terlalu gugup dengan 2 penguji yang ada dalam virtual meeting kita tersebut. Kemudian untuk CP6 itu mampu menjelaskan rancangan instrumen penilaian di RPP mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di sini penguji akan mengajukan pertanyaan yang berfokus pada pendalaman instrumen di RPP yang bagaimana sahabat guru dalam membuat atau merancang instrumen penilaian di RPP ini, bagaimana sahabat guru membuatnya sesuai dengan indikator yang ada pada RPP sahabat guru yang nantinya akan menjawab kebutuhan KD. Dan bobotnya di sini 10%. Di sini saya akan memberikan sedikit contoh dari penilaian yang saya gunakan pada perangkat pembelajaran saya. Nah, penilaian yang ada di sini dilakukan melalui platform Zoom Meeting untuk penilaian sikap, kemudian platform WhatsApp grup untuk pengetahuan dan keterampilan. Karena kalau sikap itu bisa kita lihat ketika kita sedang berada dalam kelas virtual meeting. Di mana sikap itu akan dinilai dengan melaksanakan observasi, sedangkan pengetahuan itu tes tertulis, keterampilan dengan unjuk kerja. Nah, saya akan menunjukkan instrumen penilaian yang saya buat. Nah, sahabat guru, ada 3 aspek yang dinilai. Yang pertama yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, di sini ketika saya membuat instrumen penilaian, saya akan terus mencantumkan indikator pencapaian kompetensi yang saya buat sebelumnya untuk menjawab KD yang saya dapati. Adapun indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama menyebutkan informasi spesifik tersurat maupun tersirat dalam sebuah teks deskriptif terkait tempat wisata atau bangunan bersejarah yang ditayangkan melalui slide PPT via Zoom Meeting. Menentukan tujuan sebuah teks deskriptif terkait tempat wisata atau bangunan bersejarah yang ditayangkan melalui slide PPT via Zoom Meeting. Nah, di sini saya buat ada satu teks deskriptif, yaitu dengan judul Petruk Cave, dengan instruksinya di sini adalah answer the question below with the correct answer. Jawablah pertanyaan ini dengan jawaban yang benar. Di mana tadi adalah IPK-nya menyebutkan informasi spesifik tersurat maupun tersirat. Adapun indikatornya di sini menjawab IPK yang pertama 3.5.1 dan 3.5.2. Disajikan sebuah teks deskriptif. Peserta didik menjawab soal terkait informasi spesifik tersurat maupun tersirat dan tujuan dari teks deskriptif tersebut. Jadi soal yang saya buat di sini menjawab IPK yang telah saya susun sebelumnya. Nah, ada teks yang saya sajikan, kemudian di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus siswa jawab berdasarkan teks tersebut, baik pun tersurat ataupun tersirat. Nah, ini ada 5 pertanyaan yang harus siswa jawab berdasarkan teks yang ada. Jawabannya pun tidak selalu ada di dalam teks, karena ada menuntut siswa untuk menjawab berdasarkan informasi yang tersirat. Itu contoh sederhana untuk penilaian pengetahuan. Selanjutnya untuk penilaian keterampilan, maaf sahabat guru, ini seharusnya penilaian ya, bukan pengetahuan. Nah, jadi untuk penilaian keterampilan, IPK yang saya buat di sini adalah membuat sebuah teks deskriptif tulis terkait tempat wisata atau bangunan bersejarah terkenal dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar sesuai konteks.
Adapun indikator yang saya coba susun berdasarkan IPK yang telah saya buat adalah disajikan beberapa gambar tentang tempat wisata atau bangunan bersejarah. Peserta didik menulis sebuah teks dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Nah, di sini jelas instruksi yang saya gunakan. Choose one of the pictures below and write a short paragraph about it that describe the picture. Pilih salah satu gambar di bawah ini dan tuliskan sebuah paragraf pendek tentangnya yang menjelaskan gambar. Di sini saya memberikan ada beberapa gambar, yaitu yang pertama ada gambar Benteng Marlboro, yang kedua ada gambar pantai. Jadi peserta didik memilih di antara dua gambar itu apa yang akan dia buat menjadi paragraf. Dan juga di sini saya cantumkan aspek yang dinilai ketika mereka membuat sebuah karangan atau paragraf. Dari konten, organization, vocabulary, itu yang akan menjadi nilai di sini ya. Selanjutnya, penilaian sikap yang ketiga dilakukan dengan observasi. Di sini saya membuat semacam tabel kolom yang menunjukkan apa saja yang akan dinilai. Sahabat guru, itu saja tentang capaian pembelajaran 6. Contoh saya yakini masih sangat sederhana. Nanti sahabat guru bisa kembangkan lebih baik lagi. Selanjutnya CP7 yaitu capaian pembelajaran yang terakhir. Ada dua indikator di sini. Yang pertama memiliki rencana refleksi diri dalam pembelajaran. Yang kedua mampu memanfaatkan hasil penelitian atau informasi baru dalam menyusun RPP. Dengan rambu-rambu untuk penguji nanti mengajukan pertanyaan yang berfokus pada pendalaman ada atau tidaknya rencana refleksi dan proses penyusunan RPP dikaitkan dengan penelitian atau informasi baru dengan bobot 10%. Nah, ini yang baru sahabat guru pada PPG tahun 2020 kemarin ini tidak muncul, namun pada PPG tahun 2021 pada uji komprehensif ini muncul, namun pemahaman saya kalau saya boleh berpendapat ini adalah ketika sahabat guru menyusun perangkat pembelajaran, apakah sahabat guru nanti memiliki rencana refleksi diri dalam pembelajaran. Jadi setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, melakukan refleksi terkait kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Sehingga kita mengetahui apa kekurangan atau kelebihan dan untuk memperbaikinya di masa yang akan datang. Kemudian apakah perangkat pembelajaran kita itu memanfaatkan hasil penelitian atau informasi baru dalam menyusunnya. Contohnya saja misalkan ketika kita mengajarkan suatu materi seperti saya tadi descriptive text, saya menggunakan metode atau model pembelajaran discovery learning. Apakah ketika saya menentukan atau memilih untuk menggunakan metode discovery learning itu, saya telah memanfaatkan hasil penelitian sebelumnya atau tidak. Mungkin di situ nanti akan penguji mencoba mengajukan pertanyaan yang berfokus pada pendalaman, ada tidaknya rencana refleksi, dan proses penyusunan RPP dikaitkan dengan penelitian informasi baru atau tidak. Jadi saya rasa untuk CP7 ini tidak tercantum secara tersurat dalam perangkat pembelajaran yang sahabat guru akan coba susun. Namun demikian, nanti biasanya sebelum melaksanakan uji komprehensif ini akan ada virtual meeting, pertemuan dengan LPTK dan panitia dan akan dijelaskan secara rinci. Nanti boleh ditanyakan apa maksud dari CP7 ini. Baiklah sahabat guru, demikianlah saja video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa ini merupakan salah satu referensi yang saya jelaskan berdasarkan pemahaman dan pengetahuan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.